siang untuk Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Fadil Ajari Faragarambe dan rekan saya Jose Simbalon, saya Mengeti. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan sebuah riset pada sebuah perusahaan yang bernama CV Konsultan Kusuma Jaya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Adapun tujuan menyelesaikan pada kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada perusahaan tersebut. Ya, pada kali ini kami melakukannya dengan melakukan wawancara terhadap salah seorang karyawan pada perusahaan tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya selamat menikmati video mini riset kami pada kali ini. Mainkan! Teman, saya Jose Simbalon di sini sudah bersama dengan narasumber kami. Dengan narasumber siapa Kak namanya? Nama saya Cindy Alvira Lubis. Kalau boleh tahu Kak, ini nama perusahaannya apa dan bergerak di bidang apa? Ini perusahaan yang bergerak di bidang konsultan akuntansi. Nama perusahaannya Kak? Nama perusahaannya Wijaya Kusuma Konsultasi. Baiklah Kak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa software atau sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam perusahaan dan apakah sistem tersebut terintegrasi antar departemen? Di sini kita menggunakan software yang namanya Accurate. Jadi sistem tersebut memang udah terintegrasi bersama karyawan punya. Jadi Kak, kalau sistemnya itu udah terintegrasi antar departemen belum? Kalau sejauh ini sih udah, karena kan sistemnya Accurate ini, dia kan kami pakai sistem Accurate yang namanya offline, bukan online. Jadi sistemnya itu harus di-download dulu kan. Jadi udah ada dari perusahaannya, dan itu terintegrasinya masing-masing. Di antara kami ada yang namanya berbidang, kayak bidang penjualan, bidang akuntansi. Jadi para SPP itu menjelaskan masing-masing dalam bidangnya. Terima kasih Kak. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke pertanyaan kedua. Baik Kak, bagaimana alur integrasi antar departemen dalam penggunaan sistem dan siapa saja yang berwenang mengaksesnya Kak? Biasanya sih yang berwenang mengaksesnya itu para SPP ya. Kan kita di sini anggota, jadi setiap anggota mempunyai bidang, misalnya penjualan, akuntansi, pajak, dan penjualan kan. Jadi setiap bidang ada SPP dan itu terintegrasi di setiap SPP itu menjelaskan di masing-masing bidangnya. Jadi kalau bidang akuntansi ada bidang SPP-nya. Jadi kalau bidang penjualan ada bidang penjualan juga. Jadi itu terjalankan sesuai masing-masing bidang. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan ini memastikan keamanan data serta mencegah terjadinya fraud atau kecurangan dalam penggunaan sistemnya Kak? Biasanya kan kalau misalnya di sini kan ada nama sistem kita kan konsultan. Jadi di mana para perusahaan kayak mempercayai kita untuk menghitung pengeluaran pemasukan dari keuangan mereka. Nah, jadi kita setiap setengah tahunnya ada yang namanya pencapaian laba rugi. Nah, di mana laba rugi tersebut akan kita laporkan ke perusahaan. Kalau misalnya itu pelaporan kayak misalnya perhitungan pajak. Kayak misalnya ada laporan pajak nih, mereka kena perhitungan. Nah, disitulah kita bisa kayak memeriksa kurang lebihnya pendapatan pemasukan dari perusahaan tersebut. Baik Kak, kita langsung saja ke pertanyaan terakhir. Nah, apa saja output yang dihasilkan dari sistem? Apakah karyawan mendapatkan pelatihan khusus dan bagaimana penanganan teknis jika terjadi masalah? Jadi kan di sini nggak ada yang namanya pelayanan khusus gitu. Jadi kan di sini terima karyawan, ditanya lah kayak wawancara dari bos kan ke anggota baru, kayak biasanya itu sudah bekerja di bidang apa. Nah, ketika karyawan masuk, itu kita dibagi. Misalnya dia ditetapkan di bagian penjualan ataupun di bidang akuntan. Nanti para SPP itu yang menjelaskan gimana rute apa aja CP yang mereka pegang. Jadi kita nggak hanya satu CP kan. Biasanya kan kalau perusahaan yang mau bekerja sama dengan kita mungkin lebih dari 10. Jadi setiap masing-masing bidang akan menjelaskan anak baru tersebut gitu. Kalau untuk pelatihan khususnya Kak? Pelatihan itu sih nggak pernah ada, cuman kayak nggak pernah ada pelatihan sih. Karena dia kayak karyawan biasa masuk, udah dijelaskan masing-masing. Nah, kalau penanganan teknisnya Kak, kalau terjadi masalah gitu? Kalau terjadi masalah, biasanya kita yang ada namanya kayak misalnya kayak tadi aku bilang, kayak per setengah tahun ada namanya pelaporan laba rugi. Itu dia kayak perusahaan itu
harus ada yang namanya pembetulan. Pasti ada pembetulan kan. Nah itulah dari situlah nanti akan dicek pembetulan itu karena apa. Mungkin karena ada kurang bayar kah atau lebih bayar. Dan situ biasa penanganannya ketahuannya pas pas pelaporan SPT. SPT PPN. Nah itu setiap di tanggal 15 itu kan kita udah baca SPT. Itu yang bagian persoalannya. Nanti itu akan dilaporkan ke bos. Nanti bos akan cek ini udah benar atau kayak ada yang rancu nggak. Kalau ada yang rancu mungkin nanti yang megang CP tersebut yang turun tangan dengan bos. Mungkin itu aja Kak. Baiklah, sekianlah video mini riset kami pada kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada dosen pengampu dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Saksikanlah video kami selanjutnya. Mainkan!